Jadi kalau kita niatnya sudah karena Allah, insya Allah kita akan kembalikan kepada Allah. Tetapi kalau kita niatnya ingin dipanggil Pak Haji, niatnya kita sudah bukan karena Allah, ya wallahu a'lam apa yang akan entah terjadi. Dan memang mungkin terlalu bergebu-gebu semangat yang mungkin sudah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, namun setelah sampai pada waktunya tidak bisa berangkat, ya mungkin itu yang membuat mereka jadi drop, menjadi pingsan kata Kang Irlan tadi. Ya semoga dengan keadaan ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di vlog saya Kang Irlan. Dan saat ini saya sedang berada di perjalanan bersama Akhi Muhammad Sofi. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irlan, gimana kabar? Subscribernya juga, gimana kabar semua? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kabar saya saat ini masih diberikan kesehatan. Akhi, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya teman-teman, untuk saat ini saya lagi jalan ya bersama Akhi Muhammad Sofi. Nah, Akhi Muhammad Sofi ini adalah salah seorang calon jamaah haji yang sudah terpilih. Kok rapet banget ini mobil? Kenapa ini? Kaget juga. Mohon maaf ya teman-teman, ini barusan ada dikempet kita, nyerempet, laksonin lagi. Dan mobilnya bukan mobil kecil tuh. Iya, besar, nggak lawan kita itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, saya sekarang sedang bersama Akhi Muhammad Sofi. Beliau ini adalah salah seorang calon jamaah haji yang sudah terpilih, bahkan yang sudah melunasi juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti beliau ini adalah orang yang mampu kita untuk melaksanakan haji. Mampunya kan yang haji itu kan yang harus yang mampu, Akhi. Iya, tapi mampunya itu Akhi, mampu ana dibadalin orang itu, membadalkan haji orang. Iya, bagaimanapun jalannya kan yang penting mampu. Gitu kan. Iya. Insya Allah ya, semoga Allah mampukan juga buat Kang Irlan dan juga subscribernya untuk bisa ke Tanah Suci Mekah Madinah, melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, mampu dalam ekonomi, mampu dalam kesehatan juga. Amin, alhamdulillah. Dan mohon doanya juga Kang, saya semoga sehat nih Kang. Amin. Emang sekarang nggak sehat? Ya enggak, khawatirnya kan masih beberapa hari lagi. Iya, ini tinggal menghitung hari loh. Iya. Tinggal menghitung hari, insya Allah Akhi Muhammad Sofi ini akan segera melaksanakan ibadah haji. Ini langsung wukuf ke Arafah atau bagaimana nanti cara pelaksanaannya ini? Atau ke Mina dulu? Pelaksanaannya itu kita diberi pilihan, mau melaksanakan tawaf, ifadah, atau kudum. Tawaf kudum dulu ya? Apa tawaf kudum, apa langsung ke Mina katanya. Kemarin kita udah ditelepon Kang. Oh, udah telepon? Iya. Udah ada konfirmasi berarti ya? Ditanyakan mau melaksanakan yaitu tadi tawaf apakah langsung ke Mina. Kalau di Mekah itu diutamakan langsung ke Mina. Langsung ke Mina ya? Iya, tapi kita diberi pilihan, enaknya itu. Iya. Jadi kita kemarin ditelepon, ditanyakan apakah mau langsung melaksanakan tawaf, apakah bagaimana. Saya memilih langsung melaksanakan tawaf, tapi nggak tahu nanti konfirmasi kepastiannya karena kemarin juga kita masih memasukkan data. Ini kita salah jalannya Kang. Iya, seharusnya bukan ke sini nih. Bulak belok kata saya ini. Harusnya yang tadi itu yang di sana lurus ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah sambil muter-muter lagi. Tuh kan, jadi kita naik lagi nih Kang. Iya, kalau kita kasihkan ngobrol ini Akhi. Iya. Meskipun sudah lama tinggal di kota Mekah, ternyata Akhi Muhammad Sofi masih keliru juga dengan jalan. Oke, lanjutkan. Gimana tuh Akhi cara pelaksanaannya? Ya, kita rencana ke Mina dulu. Ya. Mina, pilihannya apakah akan melaksanakan tawaf, apakah akan melaksanakan langsung ke Mina. Itu saja sih pilihannya. Yang pastinya ke Mina, dari Mina nanti baru ke Arafah. Dan kita pelaksanaannya hanya sebentar loh Kang. Sebentar, berapa hari itu? 5 hari. 5 hari ya? Iya. Pelaksanaan ibadah haji biasanya di Indonesia kan 40 hari. Iya, kalau dari Indonesia. Ini cuma 5 hari ya. Akhi, ini kalau boleh tahu pilih paket yang mana ini? Ya alhamdulillah kan, meskipun bukan yang VIP yang kata Kang Irlan tadi, mampu lah gitu untuk bayar yang paling murah lah. Yang paling murah 13.000 ya? Iya, 14.000 sih, kurang 30 real itu. 14.000 berarti ya? Itu yang paling murah? Iya kan, masih belum termasuk pajak yang 12.000. Ada pajaknya, betul sekali. Iya. Ya Allah. Saya juga tadinya kalau misalnya ini pengen lanjut nih untuk
daftar haji ini, tapi dipikir lagi ini secara ekonomi kayaknya nggak mampu ini, akhirnya di cancel aja itu dan nggak dilanjutkan. Dan juga Kang resikonya kita ada kalau udah resikonya daftar juga. Ya nggak, maksudnya kalau udah daftar haji sekarang ya kan, itu tahun depan nggak bisa haji lagi. Oh. Jadi selama 5 tahun ini saya. Selama 5 tahun, iya benar sekali. Sekarang kalau misalnya kita sudah terdaftar di Kementerian Haji Saudi Arabia sini, jadi nanti harus nunggu 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi untuk bisa haji. Nah, kecuali Kang bisa haji lagi, ya, kalau kita mempunyai tugas. Kalau kita mempunyai tugas sebagai petugas haji. Petugas haji gitu ya. Kalau misalnya daftar secara khusus pengen haji berarti nggak bisa ya. Tapi kalau sebagai petugas haji, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Ya, ini kemana Kang? Lurus aja lagi ini. Ini kemana kita kok nggak nyampe-nyampe? Dari tadi muter aja nih. Iya. Ini masih daerah kawasan Sari Al Haji ya. Jabal Nur. Dekat juga dengan Jabal Nur. Iya. Dekat dengan sekolah Indonesia. Terus persiapan Akhi sekarang bagaimana? Sudah siap semua untuk haji ini? Untuk mental sih sudah, tapi persiapan yang lain masih belum sih. Mungkin besok lusa insya Allah baru akan mempersiapkan. Karena kita itu ada berapa ya? Ada 12 Kang yang diminta persiapan. 12 orang itu semua orang Indonesia? Ini bukan 12 orang, persiapan yang harus dipersiapkan. Oh. Ada 12. Yang pertama surat izin, KTP, atau igamah kan kata orang sini. Kemudian tasreh. Iya, terus ya salah satunya kayak persiapan ihram. Ihram cadangan ini bukan ihram yang utama. Kalau ihram utama kan udah pasti. Tapi ihram cadangan, kemudian plastik juga. Plastik untuk baju kotor. Jadi nanti di Arafah itu jangan, atau di Mina kita jangan nanya plastik, ada plastik nggak ya, intinya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan juga plastik nanti untuk di kamar mandi mungkin mau digantung atau bagaimana. Iya. Tapi kita sudah dihimbau agar tidak menjemur pakaian sembarangan. Betul. Artinya untuk menjemur itu di dalam toilet ataupun di tempat kawasan Mina Arafah itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita dianjurkan membawa Al-Quran sendiri, membawa power bank sendiri. Ya salah satunya itu sih yang perlu dipersiapkan. Semuanya itu ada 12, tapi hal-hal yang ringan sih menurut saya, karena yang mungkin yang sulit itu untuk orang lain yang pertama adalah surat izin tinggal, betul. Kemudian surat izin hajinya yang disebut tasreh. Iya. Terus untuk lokasi udah tahu, udah dikasih lokasi gitu, di mana tempatnya, Minanya di mana. Oh iya. Terus wukufnya nanti di Arafah di mana. Alhamdulillah itu sudah bisa. Kalau saja kita kan sekarang nggak boleh masuk tuh kan. Iya. Tuh Masya Allah Kang Irlan bisa leluasa masuk ke Mina. Iya. Alhamdulillah. Nah, di ini udah ada petanya loh Kang. Ini udah ada petanya ya? Iya. Apa kita tunjukkan? Boleh nanti tunjukkan biar teman-teman juga kan tahu nanti ya. Posisi di Mina, posisi di Arafah itu sudah ada. Sudah ada ya. Ya, kemudian kita itu waktu daftar ada nomor. Jadi sebelum kita tempati nomor kita udah didapatkan. Udah punya nomor juga? Ada ya. Jadi bukan hanya nomor register, tapi juga nomor tempat ya. Oh, boleh tahu mungkin Akhi sendiri nomor berapa itu? Saya C5. C5. Masya Allah. Jadi di sana ini Kang ya ada paket kan A, B, C, D kalau nggak salah, ada sampai D ya. Sampai D. Nah di waktu saya daftar, saya nggak memilih, bisa sih sebenarnya milih B, tapi nggak memilih B. Saya memilih C. Nah B-nya sendiri itu posisinya kan memanjang. Jadi yang dekat ke Jemarat itu mungkin kalau B yang akhir itu jauh Kang. Tapi kalau C5 itu dekat. C5 ya? Ya, jadi kalau B itu wallahualam sampai berapa B-nya ya? Oh, ada B-nya juga, B berapa gitu? Iya, B dari mungkin B1, B2, B3, B4, B5, B6 sampai seterusnya kan Kang? Iya. Nah, B1 sampai B20 lah misalkan. Nah, yang 20 itu jauh meskipun namanya B, itu jauh. Tapi meskipun namanya C, kalau angkanya kecil kayak C5. Nah, itu dekat dengan tempat pelontaran jumroh. Karena nanti yang menjadi pertimbangannya kan
di tempat pelontaran jumroh, tapi kita nggak tahu ya apakah memang ada nanti fasilitas mobil yang akan membawa, atau mungkin ini kan angkutan. Sepertinya ada mobil golf ya? itu. Tapi Iya. khawatirnya kan itu hanya untuk yang sepuh-sepuh, mungkin diutamakan itu. Tapi kan sekarang maksimal usia kan tidak terlalu sepuh. Iya, Berapa? tapi 65 apa berapa? Berapa 60, tahun? 60 ya? Iya, dari 18 sampai 60. Iya. Dan juga yang melaksanakan haji kan harus orang yang benar-benar sehat untuk tahun ini. Tapi yang dipilih, yang diutamakan itu Kang, yang mendapatkan SMS, Iya. itu yang usianya Benar-benar. udah sepuh. Udah di akhir berarti ya, di Iya. 60-an. Ya jangan dibilang yang akhir lah Kang. Enggak, maksudnya akhir maksimal kan 60 Ya, jadi untuk haji lah. pertama yang dapat SMS yang Iya. usia mungkin ya antara 60 sampai 50 dulu. Iya. Setelah mereka dapat SMS baru dari 50 sampai 40. Intinya diutamakannya yang usianya itu yang udah sepuh. Baru dari situ yang paling semakin muda Iya. seperti itu. Akhi tahu nggak ada berapa nih jumlah jamaah dari Indonesia yang sudah terdaftar? Kalau jumlahnya tidak tahu akhi, tidak disebut. Dan Tidak kita disebut, pun meskipun sesama Indonesia Iya. tidak bisa bersama. Tidak bisa bersama ya. Karena jadi di Kementerian Haji itu ada beberapa ya muasasah. Iya. Jadi yang satu muasasah kita bisa request bersama. Kalau kita tahu misalkan sama Kang Irlan gitu Iya. kan. Kang Irlan tahu nomornya berapa, kita bisa request, Bisa minta request, bersama. Bahkan dianjurkan mungkin mau bersama dengan teman, saudara. Oh, dianjurkan juga itu ya? Ya, ada juga pilihannya. Ada pilihannya, masya Allah. Nah itu kalau ya satu muasasah Iya. atau satu maktab, satu kantor, gitu. satu kantor ya. Satu Kalau travel lah. Kalau tidak maka ya nggak bisa kita milih. Nggak bisa ya. Dan untuk haji tahun ini ada 150 negara yang sudah terdaftar ya. Betul. Di antaranya Indonesia, mungkin Malaysia juga ada. Tapi itu yang bertempat tinggal di sini. Yang di Arab Saudi Yang saja. di Arab Saudi saja. Seperti yang bekerja atau yang sudah bermukim di sini lama gitu. Tapi masya Allah saya salut Kang dengan pembantu-pembantu itu Kang yang dapat kesempatan sama majikannya dikasih. Pembantu apa? Pembantu rumah tangga. Oh, bisa dibilang asisten rumah tangga gitu Asisten, ya. Iya. Asisten rumah tangga mendapatkan kesempatan. Ada juga ya? Ada yang Masya nanya-nanya Allah, juga ke tabarakallah. saya. Sudah terdaftar berarti itu? Sudah tinggal berapa, Kang? Alhamdulillah. Dari daerah mana itu, Akhi? Banyak, dan bahkan dari Riyadh, dari Madinah, Oh, ya. Damam. Yang dari jauh-jauh itu ya. Mhm. Tapi kalau yang dari Mekah ini kayaknya dipilih juga ya. Di antara yang terpilih ini Akhi Muhammad Sopi, Bung Hasibuan, dan juga ada juga mungkin teman-teman yang lain ya yang kita nggak Benar, tahu ini. Betul. Alhamdulillah saya juga ikut senang ya ada warga negara Indonesia untuk tahun ini bisa terpilih menjadi calon haji 2021 ini. Ya meskipun saya untuk tahun ini tidak melaksanakan haji, tapi ikut senang juga lah. Semoga nanti tahun depan bisa. Semoga tahun depan mudah-mudahan terpilih juga. Amin. Dan ini Kang mungkin bisa kita tunjukkan Kang. Oh iya, kita tunjukkan Lokasi. dulu tadi lokasi yang akan ditempati oleh Akhi Muhammad Sopi. Itu Arafah Minanya ya? Arafah, Mina, kemudian di Zaidi itu bukan hanya lokasi kita. Zaidi? Di Zaidi ininya tempat salah satu perkumpulannya. Oh iya ya. Sebentar Jadi itu Kang, ya. nama tempat ya. Nah, Kita ini, nanti Kang. akan lihat dulu lokasi Nih, yang Kang. Jadi ini Kang, yang merah, iya, ini yang merah, ini yang paket A, pakai tuh kan? tak ya. A sekian, tapi kurang jelas mungkin ya. Ini yang di Arafah sih. Ini yang Mina Nah, nih. itu Mina tuh. Mina. Jadi yang merah ini yang paket A. Di sini nih, dari ini kan tempat pelontaran jumroh. Iya. Nah di sini nih yang paket A, kemudian yang ini merah. Nah yang tadi saya sampaikan kan ini Kang, ini C, Yang C ya. yang ini C ya. Tapi ini yang di sini, ini kan paling dekat ke Jamarot. Ini yang berkepala kecil, 5 akhir 5 kan. Yang di sini ini ada sebuah jembatan di sini. Kemudian yang ke sini meskipun paket B, ini jauh nih Kang. Tuh kan. Ini nih Iya. sampai B27 tuh. Kira-kira berapa meter ini? Berapa ratus meter ke Jamarot Iya, ini? jadi meskipun namanya B Kang ya, Iya. kalau sudah paling ujung ya jauh juga. Iya bener, ada paket A, B, C, D ya. Ada 4 Nah ini. kemudian ini yang C, tapi ya lebih jauh lagi kalau sudah ini kok ada M ya? Oh M, D. Ini di kawasan Arafah, Mina Kang.
kawasan Mina ya. Mungkin bisa kelihatan ini tempat jemarat, ini paket A. Ini jemaratnya Kang. Itu Kemudian jemaratnya. paket A yang hijau ini B, biru C, kemudian yang kuning D. Iya. Saya warnanya biru Kang. Jadi nanti kalau Kang Irlan ngelihat jemaah haji warna biru mungkin kelihatan saya Kang ya. Untuk perasaannya nih Akhi Muhammad Sofi, bagaimana perasaannya ketika sudah terpilih menjadi calon jamaah haji tahun ini? Ya pastinya senang, terharu, dan ada juga rasa bangga menjadi Bangga, salah ya. satu yang terpilih, yang mungkin bisa dikatakan menjadi perwakilan lah Perwakilan betul. dari negara kita Indonesia. Ya meskipun bukan hanya saya saja ya, insya Allah banyak dari negara kita yang juga ikut daftar, bukan hanya di kota Cimekah tapi juga Iya. dari kota Madinah, dari Riyadh. Yaitu Kang yang mana sebelumnya saya tidak menyangka Kang akan mendapatkan kesempatan ibadah haji, karena melihat kondisi pandemi sekarang. Ya kalau kita lagi normal mungkin masih bisa ya mengupayakan untuk melaksanakan biaya segitu, Iya, gitu kan. iya, segitu Tapi ya banyak. harus mengupayakan, jangan kalau kita di waktu normal kita kan sebagai petugas haji ya tinggal kemauan kita mau melaksanakan atau tidak. Tapi Betul. untuk dana seperti itu tuh kita harus mengupayakan. Nah tidak taunya alhamdulillah yang mana awalnya tidak menyangka ada dari seorang subscriber yang berasal ya. dari Singapura. Singapura ya. Masya Nah, Allah. alhamdulillah yang juga mengamanahkan. Dan bukan hanya saya sih Kang, ada juga teman-teman yang mengikuti channel kita. Iya. Insya Allah mengikuti channel Kang Ilan yang bukan seorang YouTuber, Iya. berkesempatan juga Berkesempatan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya sama juga melaksanakan memang haji itu adalah pilihan ya. pilihan. Orang terpilih lah menjadi tamu Allah. Ya meskipun kita tinggal di kota Mekah, apalagi meskipun orang Saudi asli yang sudah lahir di Bertahun-tahun, sini, ya. bertahun-tahun di Mekah, kalau belum ada panggilan untuk haji tetap aja nggak bisa. Begitupun meskipun harta melimpah Kang, Nah betul. kalau kita tidak ada panggilan dari Allah, Ini tidak juga ada jalan untuk kita melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya kalau kita sudah merupakan salah satu panggilan dari Allah, saya pun tidak menyangka dapat berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya mohon doanya juga buat subscribernya Kang Irlan. Semoga bukan hanya saya, semua para jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini Allah berikan kesehatan, Allah Amin. berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Dan kita pun insya Allah nanti kita mendoakan subscribernya Kang Irlan Iya. di Arafah, di waktu ijabah. Biasanya di kita hanya ada waktu ijabah, tetapi di sini di Arafah bukan hanya waktu, tetapi ada tempat di Jabal Rahmah yang menjadi salah satu tempat ijabah, yaitu di hari Arafah. Ya, Insyaallah kita doakan bersama, semoga nanti pandemi segera berakhir, aktivitas menjadi normal, Amin, amin. dan para jemaah bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji seperti biasanya lagi. Amin. Kasih semangat juga dong Akhi untuk calon jamaah dari kita nih yang gagal berangkat. Itu kadang yang saya dengar kemarin beritanya ya, apalagi yang di kampung-kampung itu yang sudah nggak sabar, yang sudah harus mendapatkan jatah atau kuota yang harus berangkat tapi tiba-tiba di cancel lagi. Ada yang katanya sampai nauzubillah ya, sampai nggak sadarkan diri seperti itu. Ya Allah. Ya doakan Ya, juga, semoga kasih semangat juga untuk teman-teman yang batal berangkat. Yang sebenarnya bukan gagal, mungkin ditunda ya, insya Allah ditunda. Dan upaya sudah maksimal, dan itu insya Allah tidak mempunyai hutang meskipun akan meninggal dunia. Ya, termasuk juga upaya sudah maksimal. Apa? Setoran sudah kan? Daftar sudah, mau berangkat sudah. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Ya, insya Allah itu ditunda. Dan semoga saya mendoakan meskipun tidak melaksanakan ibadah haji, pahalanya juga didapatkan. Dengan niat saja kita melakukan kebaikan meskipun tidak terlaksana, pahalanya akan didapatkan. Apalagi sudah niat, sudah melakukan ikhtiar, tetapi karena keadaan yang tidak disangka ini, dengan adanya pandemi ini, insya Allah mereka akan mendapatkan pahala apabila mereka mau bersabar, mau menerima bahwa ini merupakan salah satu qada dan qadarnya Allah yang sudah ditetapkan. Jadi jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ini dan itu, jangan salahkan siapapun. Kita kembali kepada diri sendiri, kita introspeksi pada diri kita. Mungkin ada kesalahan pada diri kita, mungkin ini merupakan ujian buat kita. Mungkin
inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Iya, Siapa tahu akhi Uti kalau berangkat melaksanakan ibadah haji tidak tertunda, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi kita syukuri, kita terima apa yang Allah berikan ini, dan kita kembali sebagaimana tadi saya sampaikan, ikhtiar sudah, kembali sekarang waktunya kita untuk mengintrospeksi diri. Semoga ini menjadi salah satu mungkin cara Allah untuk membersihkan kita terlebih dahulu sebelum datang ke rumahnya. Cara Allah kita meminta, memohon ampun kepada Allah agar kita diberi kemudahan, diberi kesempatan untuk bertobat, beristighfar, membersihkan dari diri kita, sehingga kita datang ke kota suci Mekah dalam keadaan sudah bersih. Dan itu tadi harus kita sabar, dan semoga ya tetap semangat, tetap positif pemikirannya, jangan sampai kata Kang Irlan stres tadi, jangan seperti itu. Itu nyata loh akhi. Bahkan ada tetangga juga yang sudah bertahun-tahun gitu kan daftar, sudah harus berangkat, tapi tiba-tiba kan ada peraturan ini seperti ini. Ya mau gimana lagi Kang, karena ini sudah takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Ini merupakan salah satu qada dan qadarnya Allah. Ya kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita niatnya sudah karena Allah, insya Allah kita akan kembalikan kepada Allah. Tetapi kalau kita niatnya ingin dipanggil Pak Haji, niatnya kita sudah bukan karena Allah, ya wallahu a'lam apa yang akan entah terjadi. Dan memang mungkin terlalu bergebu-gebu semangat yang mungkin sudah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, namun setelah sampai pada waktunya tidak bisa berangkat, ya mungkin itu yang membuat mereka jadi drop, menjadi pingsan kata Kang Irlan tadi. Ya semoga dengan keadaan ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita, dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Masya Allah, tabarakallah akhi Muhammad Sopi. Jadi kayak ceramah aja nih Kang. Iya, terima kasih nih atas pencerahannya gitu kan. Jadi biar teman-teman juga yang kemarin sempat frustasi, yang gagal berangkat, yang gagal terbang, bukan cuma haji saja, yang sudah daftar umroh juga ya, yang bahkan yang sudah terbang ya, dibalikan lagi ke Indonesia gitu kan. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada akhi Muhammad Sopi yang sudah bersedia ya diwawancara untuk masalah haji tahun ini, dan beliau ini adalah salah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di sini di kota Mekah, YouTuber top lah. udah senior ini. Alhamdulillah saya juga ikut senang sudah diwakilkan oleh akhi Muhammad Sopi ini yang bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa juga yang barusan dipanjatkan oleh akhi Muhammad Sopi, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dunia ini segera normal kembali ya. Betul. Karena sekarang ya Allah semakin tinggi kayaknya ini pandemi, apa kayak di Indonesia ya. Lebih lagi di negara kita. Jadi selain di negara kita itu Covid yang lama masih belum berlalu, ada lagi Covid yang baru. Iya. Itu yang bahkan saudara-saudara kita, bahkan ada sahabat kita juga yang terdampak ya. Seperti Kang Alman sekarang, ya Allah kita doakan juga ya untuk teman-teman yang terdampak. Subscriber kita juga banyak yang nge-DM ke saya, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Betul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mampir ya ke channelnya Muhammad Sopi Awe, atau saya panggilnya Akhi ya, karena Akhi Ukti gitu kan. Terima kasih Akhi ya. Sama-sama Oke, mudah-mudahan tayangan video juga menjadi tayangan video yang bermanfaat juga dan informasi kepada teman-teman mengenai tentang haji. Betul. Ya, kita pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.